Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Pada kali ini saya akan membahas tentang sugesti dan peranannya. Ini terkait dengan masalah psikologis. Jadi di dalam fenomena kejiwaan seseorang itu ada banyak yang kita pelajari. Ada motivasi, ada perhatian, pengamatan, fantasi, perasaan, dan lain-lain. Dan termasuk di dalamnya adalah masalah sugesti. Jadi sugesti ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sugesti itu adalah proses psikologis psikologis dari setiap orang, dari manusia yang melibatkan perasaan, pikiran, dan perilaku. Jadi nanti dalam kehidupan kita sehari-hari kan kita akan dimulai dari berpikir, apa yang kita pikirkan, itu yang kita rasakan dan muncul dalam bentuk perilaku. Nah, urutannya seperti itu. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan muncul dalam perasaan kita, dan apa yang kita rasakan akan terekspresikan di dalam perilaku kita sehari-hari. Jadi kalau kita lihat sekarang artinya dulu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sugesti itu sama dengan anjuran atau saran atau pengaruh. Dalam bahasa Inggris suggestion jadi saran, anjuran atau pengaruh yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi sugesti seperti itu. Jadi kalau kita lihat, sugesti itu adalah suatu proses. Jadi proses apa? Proses komunikasi antar individu dari satu individu ke individu yang lain. Jadi di dalam pembicaraan sugesti itu ada unsur komunikasi, ada unsur interaksi Jadi kalau kita lihat, sugesti itu adalah pengaruh, mempengaruhi mempengaruhi juga bisa di sini. Jadi pengaruh, mempengaruhi, pokoknya itu di dalam prosesnya ada interaksi Jadi bukan sepihak gitu. Nah, kalau kita lihat apa itu sugesti, adalah memberi pengaruh dengan tujuan tertentu itu Jadi kalau kita lihat pengertiannya, kalau misalnya kita akan mempengaruhi seseorang, tujuannya orang itu supaya mengikuti anjuran kita, mengikuti apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan. Sehingga kalau yang menyampaikannya itu punya kewibawaan, punya keterampilan yang bagus, orang tidak akan terasa mengikuti apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Seolah-olah orang itu mengikuti tanpa melalui proses pikir tanpa melalui proses pertimbangan yang panjang gitu Jadi kita harus belajar bagaimana kita mampu mensugesti orang lain. Nah, sekarang kita pindah ke manfaatnya. Apa manfaat sugesti? Kita lihat yang pertama dalam pendidikan misalnya. Apakah pendidikan di keluarga, sekolah, masyarakat, pendidik di rumah orang tua, pendidik di sekolah adalah guru, dan tokoh masyarakat itu harus mempunyai kemampuan mensugesti peserta didiknya Lalu yang kedua di bidang pengobatan, misalnya dokter perawat jadi itu harus mempunyai kemampuan mensugesti pasiennya supaya ikut atas saran-saran dokter tadi, nasihatnya, obat apa yang harus diminum dan sebagainya. Kemudian kalau di bidang politik misalnya, pada saat orang akan berkampanye juga membutuhkan kemampuan mensugesti. Lalu tak kalah penting adalah yang luar biasa adalah dalam periklanan misalnya, itu juga termasuk sugesti sangat dibutuhkan. Nah, kita lihat sekarang sumbernya. Sumber sugesti itu ada dua, dari internal dan eksternal. Internal dari dalam diri kita sendiri, kita bisa mensugesti diri kita sendiri dengan cara-cara tertentu. Nah, kalau dari luar, yaitu tadi dari orang tua, dari teman, guru, kemudian dari tokoh masyarakat, juga dari media. Jadi apa yang kita amati, apa yang kita rasakan itu bisa mensugesti diri kita.
Contohnya misalnya kalau dalam interaksi sosial, misalnya siswa dimotivasi oleh gurunya gitu ya, tanpa dipaksakan siswa itu menurut ya. Kemudian kalau ada interaksi yang baik, tapi kalau tidak ada interaksi yang baik, sugesti itu sulit untuk diterima oleh siswanya. Juga misalnya pendakwah seperti itu dalam pendidikan masyarakat. Jadi semakin tinggi kemampuan mensugesti, maka semakin cepat pesan akan sampai ke penerima pesan dari sumbernya ya. Jadi kalau kita lihat dengan tadi kan ada misalnya motivasi juga termasuk dalam fenomena psikologis. Apa hubungannya sugesti dengan motivasi? Jadi kalau kita lihat pada saat orang akan memotivasi orang lain, itu ada kemampuan sugesti di dalamnya. Ya, jadi antara sugesti dengan motivasi itu adalah satu kesatuan. Kalau dilihat ruang lingkupnya, sugesti ada di dalam motivasi. Jadi kalau orang akan memotivasi harus mempunyai kemampuan mensugesti gitu ya. Jadi kalau misalnya intrinsik, ekstrinsik itu kita kenal dalam pembagian motivasi ya. Jadi ketika guru akan memotivasi siswanya, itu dia harus punya kemampuan mensugesti. Ketika dokter akan memotivasi pasiennya untuk berusaha cepat sembuh, dia juga di dalamnya harus mempunyai kemampuan sugesti. Jadi sugesti dan motivasi adalah satu kesatuan yang dibutuhkan dalam kita mempengaruhi orang lain supaya orang lain itu ikut apa yang kita sarankan. Nah, baik teman-teman sekalian, kalau kaitannya dengan judul skripsi, saya ingin contohkan beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan sugesti. Ini untuk teman-teman yang mengambil penelitian psikologis atau misalnya dari bidang pendidikan ya. Ada beberapa contoh saja. Contoh yang pertama adalah penggunaan metode sugesti imajinasi terhadap kemampuan membaca misalnya, atau terhadap kemampuan menulis, atau terhadap kemampuan menggambar. Ini Y-nya ya. Jadi X-nya itu adalah metode sugesti, Y-nya tadi kemampuan pilih, kemampuan membaca anak, kemampuan menggambar anak dan sebagainya, boleh tingkat SD ataupun PAUD misalnya. Yang kedua, contoh yang kedua, efektivitas metode sugesti dalam meningkatkan prestasi belajar matematika. Bagaimana anak yang tadinya takut belajar matematika, tiba-tiba dia tanpa terasa menjadi berminat dan menyukai belajar matematika, tidak takut lagi, otomatis dong kalau begitu prestasi belajarnya akan meningkat. Yang ketiga, contoh yang ketiga adalah kita bisa ambil contoh misalnya model pembelajaran sugesti dalam menumbuhkan minat pembelajaran matematika. Minat belajar matematika. Kalau tadi contohnya adalah langsung pada prestasi, sekarang minat ya yang ditumbuhkan minat. Jadi model pembelajaran sugesti ya, kemudian kita kaitkan variabel Y-nya dengan minat belajar matematika. Itu juga bisa kita ambil contoh dalam bagaimana teman-teman memilih judul skripsi. Yang keempat, kita lihat pengaruh metode sugesti dan kreativitas. Nah, ini X-nya 2 ya. Pengaruh metode sugesti dan kreativitas dalam meningkatkan, misalnya saya ambil contoh, meningkatkan kemampuan menulis puisi misalnya dalam program studi bahasa Indonesia misalnya. Jadi X-nya 2, X1-nya adalah metode sugesti, yang kedua adalah kreativitas, Y-nya adalah kemampuan menulis puisi. Nah, yang kelima yang berikutnya adalah contohnya hubungan. Nah, kita menggunakan hubungan metode sugesti dan media pembelajaran dengan tingkat kesadaran beragama siswa. Jadi ini juga X2 nih ya, kalau misalnya teman-teman yang akan mengambil 3 variabel, X1-nya adalah metode sugesti, X2-nya adalah media pembelajaran, dan Y-nya ke tingkat kesadaran beragama. Saya ulangi ya, yang kelima, contoh yang kelima,
hubungan metode sugesti dan media pembelajaran dengan tingkat kesadaran beragama siswa. Nah, itulah teman-teman sekalian. Jadi sugesti itu kalau kita lihat manfaatnya, yang pertama adalah menghidupkan suasana belajar, ya. Sehingga siswa dapat belajar dengan suasana yang gembira, menyenangkan, ya, semangat, ceria, penuh perhatian. Sehingga kalau begitu akan senantiasa terjaga itu motivasinya di dalam proses belajar. Yang kedua, di dalam periklanan misalnya adalah meyakinkan dan mempengaruhi audiens untuk membeli produk tersebut. Yang tentu saja sebelum mengambil keputusan kan ada tahapannya. Tahapan menarik perhatian, lalu timbul ingin mencoba, ingin membeli dan menggunakan suatu produk tertentu. Nah, itu adalah sugesti di dalam periklanan. Yang ketiga tentu dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk berkomunikasi dengan orang lain supaya apa yang kita sampaikan didengar oleh lawan bicara kita. Ada kan misalnya kita bicara, misalnya orang lain tidak begitu suka mendengarkannya, itu berarti kemampuan sugestinya rendah. Mari kita tingkatkan, berlatih untuk supaya di dalam berkomunikasi pesan yang kita sampaikan akan diterima oleh pendengar. Jadi kalau urutannya nih dalam unsur komunikasi kan sumber pesan, lalu isi pesan, penerima pesan. Nah, sumber pesan menyampaikan pesannya itu dengan kemampuan sugesti yang tinggi, maka akan diterima oleh penerima pesan dengan baik, ya. Tidak ada distorsi, tidak ada pengurangan pesan. Nah, demikianlah teman-teman sekalian bagaimana peran sugesti dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat, terutama bagi teman-teman mahasiswa yang tertarik untuk mengambil masalah-masalah sugesti ini untuk dijadikan bahan penelitian, apakah skripsi, tesis maupun disertasi. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.